Di Gua Sunyaragi Cirebon ini, mitosnya ada jalan singkat menuju ke Mekah dan Cina. Ingin tahu cerita lengkapnya? Simak sampai habis video ini. Assalamualaikum, keep cheers guys. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan buat yang belum, mohon supportnya untuk subscribe dan klik notif channel aku supaya semangat terus upload video dan kalian nggak ketinggalan update dari aku. Dulunya tempat ini digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi serta mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hai guys, kali ini kita ada di kota Cirebon. Kita mau wisata ke Gua Sunyaragi. Let's go. Ini jalan masuknya. Harga tiket masuknya untuk umum cuma Rp15.000 per orang. Kalau pelajar lebih murah, cuma Rp10.000 saja. Oke, setelah pintu masuk, kita langsung ketemu dengan tempat pentas seni budayanya. Kali ini kita bareng-bareng dengan salah satu pemandu wisatanya supaya lebih jelas. Oke, kita tanya dulu ya. Ini tempat apa ya, Pak? Kita lagi berdiri namanya Gedung Pendopo atau Gedung Pesanggerahan, kalau bahasa sekarangnya villa. Ini 1808, ini khusus buat keluarga apabila menggunakan sini, jadi buat istirahat atau nginep. Nah sekarang tidak terpakai, sekarang buat umum. Kalau ada mau pakai buat pernikahan atau reunian, ada mau makan-makan silahkan dipakai. Maka baru kita akan ke dalam. Setelah melewati pendopo, kita bertemu dengan danau besar yang bernama Segarang Hamparan Jati, yang berarti danau besar yang dikelilingi dengan pohon jati. Dari danau kita belok kiri, bertemu dengan pintu yang berasal dari Cina. Dari zaman Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim handal yang berasal dari Cina. Yuk kita masuk untuk lihat ke bangunan intinya. Gua Sunyaragi berasal dari dua suku kata. Sunya berarti sunyi dan ragi berarti raga. Jadi memang gua ini tempat untuk menyendiri atau bermeditasi dalam pembersihan hati. Dengan luasnya Gua Sunyaragi terbagi menjadi 12 bagian gua dengan fungsi yang berbeda. Gua Pawon sebagai dapur dan penyimpanan makanan. Gua Lawas sebagai tempat khusus kelelawar. Oh iya, gua ini dibuat oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tempat ini dibangun dari 1596 sampai dengan 1788. Kurang lebih ada 12 gua yang dibangun menjadi 3 tahap, yang asalnya dari batu-batu karang laut kidul asli. Yuk kita eksplor guanya. Nah, kita ke Gua Peteng dulu nih. Kita butuh senter untuk masuk ke sini. Walaupun panjangnya 7 meter, tapi gelap banget. Gua Peteng berfungsi sebagai tempat orang-orang menyepi yang ingin mencari ilmu kekebalan tubuh. Akhirnya keluar juga dari Gua Peteng.
Setelah keluar dari Gua Peteng, kita akan bertemu dengan tempat belajar para santri. Tempat belajar santri laki-laki dan perempuan dipisah, laki-laki di kanan dan perempuan di kiri. Ini adalah Balai Kambang, tempat belajar dan juga ngaji. Di samping Balai Kambang, ada Gua Arga Jumut yang merupakan tempat perjamuan untuk tetamu atau orang penting Keraton Cirebon. Di Gua Arga Jumut ini ada motif asli batik Mega Bendung asal Cirebon. Coba perhatiin deh Gua Arga Jumut ini. Tampak seperti wajah manusia. Di bagian atas ada mata, di bagian bawah ada hidung dan mulut. Pak, ada cerita mistisnya nggak? Ada. Jadi sini kalau kita ya pengunjung ya terutama ya, kalau anak-anak sekolah kadang-kadang orang-orang yang nggak tahu ini tempat apaan sih, paling kita kasih tahu ya di sini jaga tata ketur yang baik, nggak boleh sembarangan. Dan di sini juga ada pintu kayak nembus kemana, sebenarnya yang di belakang kita nanti ada nembus ke Makam Madinah dan Cina ya, itu jadi khusus guru, khusus keturunan yang punya ilmu tinggi, seperti bacanya ibaratnya dengan tapak bergembira, dengan tapak bergembira itu dari matanya nggak tidur, perutnya lapar, puasa, itu tingkatan dari 1 hari sampai 1 hari. Dan yang punya kodenya, jadi buka pasportnya kalau apa ya, jadi orang dulu yang ilmunya tinggi sambil puasa, matanya nggak tidur, perutnya lapar, sambil punya kodenya yang buka buat terbangnya. Dan itu ada 2 pintu ke Makam Madinah dan Cina. Kenapa ke Makam Madinah? Kalau ke Makam Madinah kita balikin lagi dengan Syekh Sarif Hidayatullah. Karena Syekh Sarif Hidayatullah itu cucunya dari Prabu Siliwangi, anak yang perempuan yang bernama Dimas Rasangkang yang menikah dengan Kesultanan Mesir. Nah, namanya pangerannya itu yang namanya Syekh Sarif Abdullah yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Jadi seperti kata pemandu kita, selain menyimpan sejarah yang panjang, Gua Sunyaragi juga memiliki beberapa mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. 1. Lorong atau portal gaib menuju ke Mekah dan Madinah. Ada 2 pintu masuk. Pintu masuk sebelah kanan menghadap ke barat diyakini menuju Mekah dan Madinah. Sedangkan pintu masuk sebelah kiri menghadap ke timur diyakini menuju Tiongkok. Bentuknya hanya sebuah ruangan, keduanya berukuran sekitar 1 kali 1 meter persegi. Mitosnya hingga keturunan ke-6 dari Sunan Gunung Jati masih bisa menggunakannya. Wallahu a'lam. Di depan gua ini ada meja perundingan untuk menyusun strategi melawan penjajahan Belanda. 2. Kita tidak boleh menyentuh patung batu yang bernama Perawan Sunti ini. Jika hal itu terjadi, maka dipercaya si perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. 3. Gua Kelanggengan yang dipercaya dapat melanggengkan sesuatu, terutama masalah jabatan atau karir. Oke, segitu dulu video dari aku setelah kita muter-muter ke Gua Sunyaragi. Kita udah dapet nasihat dan ilmu yang banyak. Terima kasih banyak guys.